Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kumis. Gimana kabarnya malam Jumat ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya di rumah. Balik lagi bersama saya Oik di podcast Kumis, Kupas Mistis. Acara yang membahas tentang hal-hal mistis di sekitar kita. Tema kita malam hari ini cukup menarik ya, karena berhubungan dengan pelet. Yaitu Ajian Ganas Pelet Birahi Jaran Goyang. Oh, dari judulnya udah ngeri nih. Dan saat ini telah hadir di studio kita tamu kita yang istimewa, yaitu seorang para psikolog dan konsultan spiritual maksud saya. Mari kita sambut Madam Louise. Madam Louise, apa kabar? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, baik Madam Louise? Alhamdulillah baik, sehat Mas. Ini makin glowing, cantik makin nih glowing. kayaknya nih. Ini berkat pelet Jaran Goyang. Terima kasih nih udah hadir di Kumis ya Madam Louise ya. Ya amin, sama-sama. Lagi sibuk apa kalau boleh cerita? Sekarang lagi sibuk buat kelas-kelas sih, kelas-kelas private metafisik buat kebenaran aku di Parenting Anak Indigo dan Founder Empowering Spiritual Indonesia. Jadi kayak buat kelas-kelas buat pemberdayaan sih dan beberapa keilmuan Nusantara. Oh, itu menarik juga tuh yang anak indigo ya? Iya, kapan-kapan kita podcast mengenai indigo ya. Katanya lagi bolak-balik keluar kota terus nih Madam. Iya, kebenaran aku ada 2 klinik di Bali dan Jakarta. Jadi ya kalau kliennya di Bali, terus ada beberapa diminta di beberapa seminar YouTube untuk metafisik. Jadi ya banyak mobile gitu sih. Ini di Jakarta baru berapa hari? Jangan-jangan baru ke podcast Kumis doang nih? Udah baru berapa hari udah ada beberapa podcast sih. Oke. Kemarin. Ada nggak nih Madam pengalaman yang aneh nih selama Madam kalau bolak-balik nih ngalamin praktek sebagai praktisi. gitu? Iya. Ada sih, ini berkaitan dengan tema Jaran Goyang. Nah kebenaran aku praktisi wanita. Biasanya kan praktisi untuk pelet itu kebanyakan kan laki-laki. Iya. Nah berhubungan dengan pelet Jaran Goyang ini, ada beberapa orang yang konsultasi ke saya atau yang mengambil keilmuan ini, ujung-ujungnya malah yang repotnya itu jatuh cinta kepada gurunya sendiri. Itu. Madam kali yang emang isengin nih, enggak? Ya, atau mungkin aura dari kita itu ya otomatis kadang ya, kadang. Udah kebuka kali ya Madam. Iya, jadi kadang nggak nyamannya kalau kliennya itu cowok. Nah itu tadi tanda kutip, makanya banyak suka terjadi tanda kutip ya, nggak semua, beberapa oknum praktisi kalau praktisinya cowok, kliennya cowok, nggak dipungkiri bisa terjadi kayak gitu. Nah contoh saya praktisinya cewek, ya ada misalnya orang ke saya, oh mau ambil satu keilmuan pelet, Jaran Goyang, pengasihan dan lain sebagainya. Kadang-kadang malah si murid ini jadi malah naksir ke gurunya, kan repot ya. Apalagi kalau misalnya murid kita itu udah punya istri. Ya maaf gitu ya. Itu yang repot juga, yang makanya yang anehnya di situ. Tapi ya begitulah keilmuan, kan kita selalu dicoba dengan keilmuan itu sendiri gitu. Berarti harus profesional aja lah ya. Iya, justru saya kalau murid yang nggak mau gitu. Kan ada bondering, harus ada batasan marwah kita kan di situ gitu. Madam, sebelum masuk ke tema, boleh dong nanya-nanya sedikit nih tentang yang terjadi nih. Kalau kasus-kasus belakang ini kan ada yang namanya Agus Buntung tuh. Iya. Itu kan dia, maaf ya, seorang disabilitas tapi bisa punya korban 15 orang ya kalau nggak salah. Nah itu dia manipulasi pikiran atau gimana? Mistis nggak itu Madam, menurut Madam ya? Sebenarnya kan kita perhatikan beberapa bulan ini banyak kasus-kasus di Indonesia ini tentang hubungan dengan kayak tadi mistis ya. Contohnya yang anak membunuh bapak sama itunya ya, membunuh bapak sama neneknya ya kan, yang mendengar bisikan-bisikan goib ya kan. Terus contoh yang ini pemerkosaan juga. Nah terkadang ada beberapa orang, nggak semua sih, menjalankan beberapa keilmuan tanpa guru yang tepat. Akhirnya terjadi satu bisikan goib, bisa halusinasi, karena memang ketika satu keilmuan itu tanpa memang bantuan guru, yaitu tadi ingat nggak dukun HS kayak gitu. Jadi memang kita nggak 100% pastikan itu ada mistik apa enggak, tetapi segala sesuatu yang seseorang melakukan kejahatan di luar batas daripada manusia, biasanya kan ada setan. Itu udah
udah pasti gitu. Jadi saya nggak bisa pastikan itu 100%, tetapi ada bagian daripada mistik. Cuman ada indikasi ke situ. Ya, ada, kecuali memang kita udah ketemu orangnya, saya lihat langsung, nah itu baru saya bisa prediksi. Tapi kalau ditanya ada indikasi, bisa saja ada gitu. Tapi berarti ilmu-ilmu tersebut bisa dipelajari semua orang dong, Madam? Semua ilmu bisa dipelajari, tetapi termasuk dipelajari itu ampuh apa enggak, kayak gitu. Contoh kalau misalnya ada beberapa kiai atau ustadz mengucapkan Al-Fatihah aja, hanya Al-Fatihah, tapi itu kalau misalnya diucapkan seseorang yang berkapasitas, biasanya energi yang di sekitar bisa minggir. Tapi kalau orang biasa yang ngucapin Al-Fatihah tuh setannya nggak kabur. Nah itu tergantung daripada orangnya punya niatan, bisa nggak sampai bisa mempelajari ilmu itu benar-benar ampuh kan kayak gitu. Kalau mau pelajari ya siapa aja bisa, kayak kita sekolah lulus apa enggak. Nah itu. Nah kalau boleh tahu nih yang datang ke Madam, itu kan beberapa juga maksudnya nih ada yang datang mau klien itu terima bersih atau emang mau berguru sekalian ya kan? Ada tadi punya kelas soalnya. Kan? Ada beberapa yang datang ke saya itu awalnya sih kayak terima bersih awalnya, tetapi mungkin lama-lama karena merasa keilmuan ini ya lumayan ampuh juga atau ganas ya, akhirnya jadi banyak nanya. Jadi aku memang membuka kelas-kelas private untuk teman-teman yang pengen mempelajari pengasihan, pelet, tetapi saya selalu wanti-wanti dari pertama bahwa keilmuan ini bukan untuk main-main ya, karena jaran goyang ini nih agak berbeda dengan keilmuan lain gitu. Termasuk saya bilang pelet birahi yang ganas juga, jadi ya hati-hati dengan penggunaan ilmu ini, karena nanti bisa berbalik karma kepada si pemakainya kalau tidak dipergunakan dengan bijaksana gitu. Nah kalau dari segi orang yang belum pernah ketemu Madam, itu bagus datang langsung atau gimana? Nah kan kadang ada yang mau belajar nih, pengen ngambil paket pengasihan ya kan misalnya, karena jaraknya jauh. Biasanya kan itu kita kirim media dan nanti pakai video call, jadi kita harus membuka dulu, membuka kekuatan daripada dirinya dulu, membuka dayanya dulu, membuka potensi diri dulu. Nah baru kita programming mau memakai ritual atau mau instan. Kalau mau instan dia ya tentu conjuring ya, memakai energi kan. Berarti gitu. Kalau yang maksudnya nggak mempelajari bisa. Tapi ada batas waktunya juga apa enggak? Sebenarnya bukan batas waktu, tergantung daripada kita. Itu kan bisa kita kunci energinya. Nah bisa, kalau kita bisa menutup ya kita bisa membuka ya bisa kita tutup lagi energinya. Nah untuk yang mau belajar mau instan itu biasanya aku pakai ini sih, energi entitas ke arah conjuring sih gitu, lagi nge-tracking energi yang sesuai kebutuhan yang dimau oleh si klien itu, jadi lebih ke conjuring jatuhnya gitu. Berarti pakai akses. Jadi jatuhnya pakai hodam kalau yang mau instan gitu. Tapi saya sangat tidak menyarankan untuk yang mau instan. Apapun katanya, semua itu walaupun dibilang tidak ada tumbalnya atau apapun gitu. Karena yang namanya energi itu kita nggak bisa 100% mengatakan itu nggak ada tumbalnya juga gitu. Saya lebih sarankan lebih ambil ritualnya, lebih ke ritual. Kalau kita udah pakai conjuring ya untuk mengambil satu keilmuan jaran goyang, misalnya aduh saya nggak mau ritual Madam, mau terima bersih saja, bisa aja gitu. Tergantung orangnya. Iya, itu mah tergantung kliennya, mau yang ekstrim, mau yang alami, natural gitu. Tapi saya lebih menyarankan satu keilmuan itu supaya mendarah daging di kita dan permanen, sebaiknya ambillah ritualnya gitu. Dan segala keilmuan itu kalau kita hanya memakai entitas yang kita akses atau kita conjuring itu, kadang-kadang kita tidak bisa menguasai si hodam ini, malah berbalik hodamnya menguasai kita. Akhirnya ya kebablasan gitu. Iya. Tapi tadi menarik tuh Madam yang masalah anak bunuh. Iya, anak bunuh sama ayahnya. Iya. Ya? Itu katanya Madam pernah buka tarotnya ya? Iya, jadi sebenarnya begini, buat teman-teman pemirsa di rumah,
Ini kalau teman-teman yang mengerti ilmu perbintangan di 2025 nanti itu memang kita ada evolusi jiwa, ada evolusi manusia. Sekarang kan planet si Pluto ini berpindah ke Aquarius. Jadi teman-teman yang mengerti ilmu perbintangan, ketika planet Pluto berpindah ke Aquarius, apa yang terjadi dengan emosional umat manusia? Oh, itu ngepek banget, Mak. Ngerasa nggak sih kita belakangan ini kayak badan nggak enak, sering-sering sakit, gampang marah, gampang emosional. Makanya nanti di 2025 itu akan banyak sekali perceraian karena miscommunication. Emosional manusia itu lagi digodok-godok. Kalau dulu kita itu pakai COVID ya, manusia diserang dengan COVID. Kalau sekarang enggak, memakai emosional. Nah, jadi lebih dalam lagi itu serangannya gitu. Cuma kita mengatakan itu serangan goib ya. Serangan yang nggak tahu merasuki. Kenapa banyak sekarang itu tadi pembunuhan yang nggak masuk akal, pemerkosaan nggak masuk akal. Dan itu akan lebih banyak lagi di 2025 karena alam bawah sadar kita ini disusupi oleh satu energi. Ya kalau orang bisa mengatakan itu setan atau apa kayak gitu ya, itu memang udah ilmu alam, udah alam sedang apa ya, sedang memproses kembali. Nanti kalau saya bilang sedang ini eliminasi manusia kan agak kasar ya, nggak boleh juga, nanti orang malah takut gitu. Jadi ada evolusi jiwa, jadi ada juga memang alam itu sedang memperbaiki dirinya. Makanya sekarang kan banyak gempa, banyak banjir dan lain sebagainya. Sebenarnya itu yang nggak usah kita prediksi ya, memang sudah saatnya alam memperbaiki diri ya, pasti kan ada yang dikorbankan kayak gitu. Ini panjang nih kalau dibahas. Panjang, ya. Itu masuk prediksi udah, nggak masuk jaran goyang. Ya udah balik lagi kita nih ke tema nih. Banyak kan pengertian jaran goyang tuh di berbagai mazhab gitu. Tapi kalau menurut Madam sendiri jaran goyang tuh apa? Nah kalau kita asal usul, sebenarnya keilmuan jaran goyang ini dari mitologi Yunani juga sebenarnya jaran goyang udah ada. Cuma kalau di kita kan jaran goyang ini termasuk saya katakan ilmu Jawa kuno. Ya kalau Semar Mesem itu kan lebih ke era pewayangan, ada Semar Mesem ya. Nah kalau jaran goyang ini lebih ke ilmuwan Jawa kuno yang dahulu kala dipakai oleh raja-raja, orang-orang sakti sebagai ilmu lelaki dan ilmu lelaku ya. Jadi ilmu lelaki dan ilmu lelaku. Kalau zaman sekarang kan jaran goyang dipakai buat membangkitkan birahi. Nah kalau zaman dulu raja-raja dan orang-orang sakti dulu gimana supaya istri dan selirnya tentram. Dia bisa melayani keharmonisan birahi daripada selir, istri. Jadi dia butuh ilmu itu untuk mengayomi. Makanya jaran goyang itu dulu ilmu lelaki dan lelaku yang diharapkan agar rumah tangga mereka itu harmonis. Jadi si pria ini menjadi panutan, berkarisma gitu. Istri banyak semua birahinya bisa dipenuhi kan gitu. Jadi nggak sontoloyo ya. Ada yang bilang kalau manduknya ndak berdiri zaman dulu sontoloyo gitu. Nah secara harafiah sebenarnya jaran goyang ini adalah ilmu kejawen yang sekarang dipakai untuk mempengaruhi, bisa membangkitkan birahi seseorang, bisa kita kontrol gitu. Sehingga si orang itu birahinya seperti kuda liar, ngejer-ngejer mas terus tuh gitu, pengen aja gitu. Jaran ya. Iya, namanya juga jaran goyang. Nah jaran itu ya nafsu kuda, goyang itu ya pahamlah artinya ya, manuk-manukan kayak gitu. Jadi ya secara harafiah ilmu jaran goyang ini adalah satu ilmu yang memang ilmu Jawa kuno dipakai untuk membangkitkan birahi. Kita bisa mempengaruhi, kita bisa bangkitkan dan bisa membuat seorang itu tergila-gila. Nah otomatis kalau seseorang udah tergila-gila, apa aja yang Mas minta dikabulin nggak? Kabulin, iya kan. Kalau udah birahi udah pasti sayang. Kalau udah sayang minta apa dikasih. Nah di sini kadang permasalahannya keilmuan itu jadi dipakai ke yang nggak bener, dipakai pihak daripada oknum untuk ngeretin jatuhnya. Oh ada ya? Iya, kan kalau udah pengen terus kejar-kejar terus minta apa dikasih, minta mobil kasih dah, minta uang kasih. Berarti ini masuknya pelet atau pengasihan nih? Pelet masuknya. Kalau pengasihan itu lebih kita mengaktifkan daya di dalam diri kita agar kita berkarisma, disenangi orang banyak, disukai gitu. Nah, kalau pelet
jaran goyang ini kan saya bilang tadi mempengaruhi kan dan membangkitkan agar si target itu tergila-gila. Tetapi ini bisa buat personality, bisa buat banyak orang mas, nggak hanya buat satu orang, tergantung klien maunya gimana gitu. Terus ini bedanya jaran goyang sama kalau dikaitkan sama semar mesem? Beda. Emang beda? Beda. Satu ya sebenarnya sih kalau dibilang beda, setiap ilmu pasti ada plus minusnya ya, nggak bisa dikategorikan ini ganas banget. Tapi dari pengalaman saya, jaran goyang ini lebih ganas daripada semar mesem. Kalau semar mesem itu kan memakai media, misal keris, rajahan yang dipakai kayak keris-keris kecil. Tapi jangan keris yang dijual di Rawabening ya, yang goceng atuh, ntar jadi semar mesem. Harganya jadi puluhan juta ya kan, nggak juga. Jadi ada memang raja-rajahan tertentu kan kayak gitu. Banyak oknum nanti ini semar mesem padahal belinya 5.000 kayak gitu. Banyak ya, banyak itu oknum-oknum lah, tapi sah-sah aja sih gitu. Nah kalau pelet jaran goyang ini biasanya ndak pakai media-media itu gitu. Pakai hodam. Ya ada yang pakai hodam yang saya bilang tadi. Kalau pakai hodam ya saya harus conjuring ya. Nah kalau memakai daya upaya kita nggak ada media apapun. Oh gitu. Ya iya. Kalau tingkat pencapaian spiritualnya tinggi, sebenarnya udah nggak ada media mas. Itu sudah melampaui duduk hening. Kita minta kepada kekuatan di dalam diri kita bahwasanya saya pengen membangkitkan karisma saya, aura saya agar saya bisa mempengaruhi si A, si B. Nah itu bisa. Bahkan untuk orang banyak juga bisa gitu. Yang penting niatan gitu. Iya. Kalau jaran goyang ini biasanya untuk saat ini dipakai sama kaum perempuan atau laki-laki? Rata-rata pria sih mas. Yang datang ke saya banyak pria, tetapi kadang-kadang kalau untuk kayak wanita malam banyak, tetapi namanya nggak lebih ke jaran goyang sih, mereka lebih menyebutnya pengeretan sih gitu. Kalau pria lebih senang kalau yang ke saya belajar itu ataupun mau keilmuan ini, biasanya mereka nggak mau sebut itu jaran goyang, lebih misalnya bunda saya pengen biar pacar saya tergila-gila ke saya gitu, biar nafsunya ke saya misal. Tetapi kalau untuk penyanyi-penyanyi malam itu jatuhnya namanya pengeretan sih, lebih kayak gitu. Yang terkenal namanya itu gitu. Iya terkenal. Kalau pria biasanya memakai jaran goyang, kalau cewek ya pengeretan. Sebenarnya sama-sama aja, beda di nama. Tapi dari pengalaman saya lebih ganas mana jaran goyang atau semar mesem. Kalau semar mesem itu lebih halus, lebih halus kayak gitu. Kalau jaran goyang kan lebih ke birahi, nah itu. Agak bedanya di situ gitu. Nah, jadi lebih spesifik jaran goyang ya. Ya ciri-cirinya pokoknya ya si wanita itu ya pengen ketemu aja sama mas, mau nyobain. Ini di studio ada nggak yang mau nyobain nih? Mau nyobain. Dan itu bisa dipraktekkan. Jadi kita beberapa praktisi kadang suka usil ya. Ada datang satu acara, kita sengaja itu melancarkan kayak ilmu membangkitkan birahi. Nah kalau ilmu itu udah kita lancarkan, emang nanti pria-pria itu duduknya udah nggak betah tuh. Kayak gelisah, kiri kanan. Nah itu ilmunya udah jalan kayak gitu. Ya kadang-kadang kan kita suka ngetes kayak satu keilmuan. Bener nggak saya bisa mempengaruhi birahi si pria ini? Ya kayak cacing kepanasan sih, tapi ya udah selesai, udah kita tarik lagi gitu. Jadi suka kadang satu keilmuan itu kita tes dulu, kita coba dulu. Oke. Nah madam, tapi kalau boleh tahu nih, ini kan berhubungan sama birahi. Iya. Kenapa banyak orang menggunakan ilmu jaran goyang ini untuk percintaan? Kan sedangkan mungkin ya birahi sama cinta itu kan beda. Beda. Karena gini. Contohnya, kalau seseorang birahinya sudah kita bangkitkan, dia sudah pengen aja sama kita, kan pasti rasa sayangnya timbul kan. Nah itu, jadi orang lebih gampang buat untuk membangkitkan birahinya dulu. Jadi kan kadang ada orang membuka satu komunikasi kan agak sulit mas, gitu. Misalnya
misalnya Mas nembak seseorang, Mas nembak misalnya nih si mbaknya ini misal, nah jadi tapi komunikasi ada, tapi Mas mau ngomong misalnya suka kan sulit, tapi ketemu ngomong, nah akhirnya Mas ini bangkitkan birahinya supaya dia kok pengen aja gitu. Oh gitu. Iya, nah otomatis kalau birahinya sudah bangkit, sudah pengen nyari sampean, saya nggak lama-lama. Iya. Ya iya. Kan Nah suka itu. ketemu akhirnya Ya gitu ya. iya, justru kalau udah berhubungan satu kali, kan di Indonesia ini kan tahu sendiri kalau udah berhubungan satu kali kan udah jadi ikatan, beda dengan di luar negeri. Kayak gitu. Lanjut nih Madam. Tuh media yang mengantarkan ilmu ini apa? Foto kah atau cara kerjanya gimana? Nah, lebih gampang sih sebenarnya kalau misalnya pelaku datang ke kita, nah misalnya ada target, nah kalau dia membawa misalnya bisa kuku, bisa baju bekasnya boleh gitu, tapi kalau nggak ada juga bisa, hanya foto aja bisa. Tapi kalau misalnya targetnya sudah pernah ketemu, ya dia lebih gampang. Tergantung daripada si klien yang datang ke saya mau terima bersih atau dia ikut menjalankan gitu sih. Kalau boleh cerita dikit, kalau ritual ini gimana? Sama nggak sama yang lain? Kalau ritualnya itu biasanya sih saya suka meminta klien bekerja sama supaya lebih cepat. Nah ritualnya biasanya si pelaku ini ya harus melakukan kayak ada puasa mutihnya, terus ada mantra tertentu yang dia harus rapalkan. Karena itu ada waktunya Mas, ada jam tertentu. Kalau bulan purnama lebih bagus. Oh gitu. Iya, karena bulan purnama kan kita mengambil daya energi bulan purnama itu untuk membantu ritual itu. Bulan purnama lebih bagus kalau untuk melancarkan satu keilmuan pelet dan juga ada jam-jam tertentu, misal di atas jam 12 kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada datang ke saya nih minta bantuan, Madam saya mau melet seseorang, terkadang klien itu maunya terima bersih. Sebenarnya kalau bekerja sama itu lebih cepet sih. Masalahnya kan klien tuh maunya saya terima bersih. Nah, Iya, kayak udah gitu. bayar gitu misalnya Iya, kasarnya karena ya. udah bayar. Nah, padahal sebenarnya kalau saling bekerja sama itu lebih cepet, Lebih efektif lebih mungkin. dan lebih cepat, lebih efektif dan lebih permanen kayak gitu. Karena mantra itu masuk kan ke badannya dia gitu. Nggak hanya kita yang menarik sukmanya, nggak hanya kita yang membangkitkan birahinya. Nah, dari dia kan akan ada magnet untuk menarik dan membangkitkan birahi itu. Jadi, kalau mau ritual itu, medianya itu ya sebenarnya setiap keilmuan beda-beda. Kalau di aku sih tidak di media, lebih ke tirakatannya sih. Lebih ke tirakatannya. Nah, kalau mau lebih ampuh lagi ya kumkum. Kumkum sebatas leher di air, pokoknya yang ngucur aja. Harus yang ngucur, ya seperti air terjun boleh, pancuran, tetapi diyakini tempat itu memiliki daya energi yang tinggi. Nah itu lebih mantap lagi. Berarti ke air terjun dong? Ya boleh, yang penting air yang mengucur, tapi kita meyakini mata air di situ itu memang punya energi yang tinggi gitu. Nanti kumkum satu leher gitu, kita cari dulu hari yang pas buat dia, nanti ada mantra tertentu dan kalau bisa pati geni 1 hari. Nah kan agak sulit kan. Nah kalau mau instan ya itu tadi harus conjuring memakai odam. Oke. Tapi ini nggak apa-apa Madam dibuka, maksudnya kalau yang instan pasti pakai odam gitu. Udah pasti yang namanya instan, kalau ada praktisi bilang instan nggak pakai kodam ya kebohongan banget gitu ya kan, bener nggak yang pada nonton teman-teman. Memang kalau pakai hodam itu dahsyat sih walaupun instan, tetapi yang namanya kita berinteraksi dengan entitas sama manusia aja kita masih bisa berkhianat gitu. Nah kalau kita nggak kuat, ini wadah kita, kekuatan kita, bisa jadi bukan kita yang mengontrol si hodamnya. Si hodam ini yang akan memanfaatkan kita untuk dia bersetubuh dengan wanita-wanita gitu. Jadi akhirnya bukan misalnya Mas nih ke saya, Madam saya mau ngambil ilmu jaran goyang instan. Ya udah, terus saya conjuring ya ngambil energi ya kan. Oke, sudah selesai semua, udah kita aktifkan semua, udah kita kunci. Nah, ternyata kebablasan, malah akhirnya wadah Mas ini dipakai oleh si
kodam ini untuk bersetubuh dengan wanita-wanita itu gitu. Jadi bukan diri sampean lagi gitu. Oh, gitu. Jadi sampean bisa berhubungan berkali-kali ngelayanin siapapun, bukan sampean lagi itu gitu. Tapi sesuatu yang menempel. Atau perhatikan, tadi ada pertanyaan, kalau nggak belajar-belajar bisa nggak? Bisa. Makanya ada orang yang nafsunya aneh gitu. Pernah kan banyak cerita-cerita orang sampai merkosa nenek-nenek dan lain sebagainya. Nah itu bisa jadi ada keilmuan dari leluhurnya yang masih nemplok. Nah masih nemplok. Jadi yang di badannya itu yang memang meminta ya harus kayak gitu gitu. Oh, gitu. Iya. Tapi nih biar jelas aja nih Madam, kan setiap orang nih sebenarnya punya birahi. Punya. Nah, kalau pelet ini disebut juga pelet birahi. Maksudnya gimana nih? Lebih ke birahi yang ada difokusin ke orang itu atau gimana, Madam? Jadi gini, kenapa jaran goyang ini lebih terfokus kepada birahi? Karena memang dari mantra, dari keilmuan itu sendiri, memang fokusnya membangkitkan birahi. Si target ini seperti yaitu tadi jaran goyang, seperti kuda liar. Nah kalau dari mantranya memang kita udah pengen membangkitkan birahi, maka itu yang terjadi gitu. Nah kalau semar mesem kan lebih kayak agar kita disenengin orang, senyum menawan, berkarisma. Nah kalau si jaran goyang memang khusus untuk birahi. Jadi otomatis karena mantranya untuk itu, maka tujuannya ya pasti itu gitu, buat menaikkan birahinya gitu. Dan itu bisa dari jarak jauh kok. Misal saya di sini ada birahi seseorang yang mau saya naikkan gitu, itu bisa. Nggak mesti pakai ritual gitu. Pakai daya cipta aja. Jadi kita ngebayangin energi kita di sini, kita tarik nafas, kita bayangkan targetnya di sana, ya kan ada law of attraction-nya. Dari sini langsung ya kayak memanah aja gitu Mas, mana Arjuna gimana sih? Fokus ke 3 titik itu, kita bisa buat visualisasi apa, kirimkan rasa birahi itu. Udah nanti orangnya bisa WA gitu. Apalagi kalau kita udah pernah berhubungan, nah itu lebih cepat lagi Mas. Karena udah ada rasa kan. Jadi ketika mengirimkan itu, ada visualisasi, ada rasa kita udah pernah berhubungan, nah kita kirimkan lagi rasa nafsu itu kepada si target itu. Nah itu lebih bagus lagi. Tapi jika target kena sasaran tuh emang benar katanya bisa gila gitu. Nah sebenarnya dalam konteks gila bukan gila rumah sakit jiwa ya. Gilanya tergila-gila pengen berhubungan gitu. Iya, tergila-gila pengen berhubungan. Jadi bukan sampai gila sakit jiwa gitu, enggak. Tapi ya itu akhirnya kalau misalnya nggak tersalurkan, iya jadi bisa mencari yang lain. Tapi nggak bisa. Pasti yang dicari yang memang yang mengirimkan ilmu kayak gitu. Udah pasti itu. Kalau dalam pandangan Madam nih, Madam bisa nggak ngelihat orang-orang yang memakai seperti itu? Bisa. Jadi kalau misal saya di bandara atau saya diundang di beberapa pemberdayaan kan kayak gitu, nggak tahu ya karena emang saya rajin tirakat sama meditasi ya, gampang kok Mas. Apa yang kelihatan? Jangankan orang, praktisi-praktisi, saya nggak mau bilang ini ya, nggak enak disclaimer aja. Oknum-oknum sekarang yang di bidang spiritual itu banyak memakai keilmuan ini untuk memanipulasi pasiennya. Jadi terkadang misal pasiennya itu orang kaya, ya akhirnya si pasien ini awalnya datang ke praktisi sebenarnya buat apa menggait misalnya pacarnya, suaminya. Nah malah si praktisi ini malah memakai si pasien ini jadi tergila-gila ke dia kayak gitu. Itu banyak yang dipakai. Nah bahkan kebanyakan sekarang kalau saya ketemu oknum seperti itu kerasa kok Mas. Jadi bukan hanya orang biasa malah yang memakai ini, malah kebanyakan sekarang yang memakai ini adalah praktisi-praktisi itu sendiri untuk yaitu tadi menguras harta kliennya gitu. Makanya kan saya suka sarankan kepada wanita-wanita itu kalau misalnya mau kayak gitu,
ya kalau cowok konsultasi sama cowok, kalau cewek konsultasi sama cewek. Ya nggak usah jauh. Kalau ada yang konsultasi cowok ke saya kan sama begitu juga, jadi suka. Nah, tergantung dari kita kuat ya imannya kita kan gitu. Nah kalau misalnya apakah ciri-ciri orang yang memakai pengasihan jaran goyang ini, ya mungkin kalau orang biasa nggak bisa melihat, tapi kalau batin saya langsung bisa kok. Okay. Kayak orang scanning, misalnya ada 100 orang kita ngumpul, itu kayak scanning aja kan. Frekuensinya udah beda gitu, apalagi ilmu jaran goyangnya itu memakai dia hodam, tempelan, kerasa kita mual aja di dekat dia, mual, pusing gitu. Berarti kalau di mata madam malah terlihat nggak menarik gitu ya? Enggak, jadi makanya kan kalau misalnya kita ketemu orang itu agak sulit untuk misalnya bisa bersapa-sapa lama-lama gitu, kayak sama Mas. Kalau misalnya Mas ada pakai ini ilmu jaran goyang, saya nggak bisa lama ngobrol gini. Gitu. Itu kayak ada bondering, kayak ada energi yang saya mual biasanya. Apalagi kalau pemakaiannya itu bukan karena ritual, tapi ya pakai tempelan instan. Nah itu enak Mas, rasanya kita kayak mau mual gitu. Tapi ya langsung jaga jarak gitu, jaga jarak gitu. Tapi ajian jaran goyang ini yang madam buat tuh bentuknya apa nih? Kalau aku, karena jaran goyang di aku udah perpaduan ya, enggak. Kalau orang zaman dulu, mungkin dulu kita itu kan tirakatnya bener-bener kayak gitu. Ya kita nggak usah munafik lah, nggak usah pungkirin kita nggak bisa ritual kayak leluhur kita dulu itu tuh nggak bisa gitu. Berat jadi ya berarti ya? Berat. Jadi kalau yang saya pakai sekarang itu, saya itu perpaduan dari pengasihan dan ilmu daya cipta sih. Jadi setiap orang kan kita ini punya ada daya cipta. Kita bisa meng-create, membuat satu energi itu seperti apa yang kita mau gitu kan. Cuma apakah kita sehat, tubuh kita menyediakan diri kita nggak gitu untuk kita attract kan kayak gitu. Misal kadang saya cari dulu secara silsilah keleluhuran pakai mata batin, kita cari apakah di leluhurnya yang mempunyai satu ilmu pengasihan, itu kita bisa atraksi Mas. Jadi kita ambil dari keilmuan leluhurnya ke dia. Jadi kayak kita ngedownload sebuah energi, bedanya Mas ngedownload di handphone, saya ngedownload di alam bawah sadar. Nah itu kita copy paste ke dalam energi dirinya yang kita udah buka dulu ya. Udah kita buka dulu daya dalam dirinya, potensi. Nah baru energi itu kita masukkan. Nah kenapa lebih bagus kalau kita ambil energi leluhurnya biar nggak bertabrakan. Tapi nggak semua juga keilmuan leluhur itu cocok. Ada juga yang nggak. Kayak saya bilang tadi, ada orang nggak belajar tapi pengennya gitu aja gitu. Berarti ada satu energi dalam diri dia yang memakai tubuhnya untuk birahi kepada wanita-wanita. Padahal bukan dia yang birahi, tetapi si hodam yang di badannya hasil daripada keilmuan leluhur. Nah itu mesti diputus, mesti diruat. Mesti diruat itu. Ada persyaratan khusus nggak nih madam buat si pasien atau pelaku nih? Yang pengen memakai jaran goyang? Iya, kalau nggak pantangan-pantangan gitu. Sebenarnya kalau orang datang ke saya nih mau memakai jaran goyang, lebih ini sih siap mentalnya sih, menyiapkan mental, badan sehat, diniatkan itu, dan dari diri udah ada niat yang baik dulu gitu. Kalau dari diri udah nggak ada niat yang baik ya susah. Terus nanti ada mantra tertentu, hari tertentu, dan jam tertentu. Dan kalau pantangannya sih nggak ada, pantangannya cuma ya ilmu itu pakai untuk kebijaksanaan diri sendiri sih gitu, bukan untuk ngejahatin orang, gitu aja sih. Kalau itu dilanggar ya akan karma ke dianya gitu. Lebih ke karma ya. Yes gitu. Tapi ini bisa gagal nggak madam? Maksudnya ada nggak pasien madam tuh udah datang gitu terus gagal gitu maksudnya? Maksudnya ada pasien yang gagal nggak? Iya. Biasanya kalau pasien yang gagal itu pasiennya itu dalam masa proses itu galau. Jadi energi itu agak sulit gitu. Misalnya ada klien, madam buat dia tergila-gila kepada saya. Jadi kayak on off. Nanti pasiennya itu si targetnya udah ini tapi ini lagi. Nah karena terkadang klien itu kalau udah datang ke kita maunya instan. Padahal kan prosesnya itu kan
bisa 30 hari, 9 hari atau 40 hari tergantung daripada dia maunya yang instan atau yang apa, yang ritual gitu. Nah, kebanyakan maunya instan, tapi persyaratan dari kita itu nggak dijalankan. Jadi ketika seseorang datang ke kita, klien ini harus menyerahkan sepenuhnya. Ya udah kayak dia belanja di Shopee aja harusnya. Gimana? Kalau belanja di Shopee kan Mas sudah order, ya udah bakal datang kan. Entah itu 3 hari, entah itu 5 hari, Mas nggak terlalu nunggu-nunggu kan. Ya udahlah, saya udah payment, udah bayar, pasti berhasil. Nah, Jangan galau-galau. nah gitu. tetapi kalau misalnya Mas itu order di toko mana lah gitu, tapi telepon-telepon terus gitu. Oh, Nah, iya. kesel kan gitu. Udah nyampe belum? Iya. Udah dikirim belum? Nah, tetapi coba kalau si klien itu menyerahkan kepada kita dan yakin gitu. Dan dia bantu doa, yakin bahwasanya ini akan berjalan seperti kontrak kita, apa yang kita mau gitu. Nah, itu pasti berhasil. Nah, kalau saya mengatakan apakah semua klien saya berhasil? Enggak juga, ya kan. Saya nggak mungkin bilang kecap saya paling bagus. Pasti di antara klien 10 ya ada satu nggak berhasil, ada. Tetapi kan nggak berhasil itu karena apa? Banyak faktor. Tapi kalau misalnya mereka masih berhubungan itu rata-rata masih gampang sih Mas. Tetapi terkadang ada klien udah setahun udah pisah. Nah itu pengen ditarik lagi ya. Agak-agak butuh proses sih, kayak gitu. Tergantung dari kasusnya gitu. Berarti ada kasus yang berat sama enggak ya? Ada. Kalau masih berhubungan ya insya Allah masih bisa. Jadi maksudnya belum sampai bulan-bulanan hilang, belum sampai Bang Toyib gitu loh. Tapi kalau boleh cerita, Madam, ritual khusus saat memberikan ilmu jalan goyang gitu, kalau di Madam gimana sih? Kalau untuk offline, saya sih lebih sarankan offline ketemu. Karena biasanya ada kumkum, ada mantra tertentu, dan saya harus buka dulu potensi yang ada dalam dirinya. Jadi lebih senang ketemu langsung gitu. Nah kalau misalnya nggak ketemu, biasanya kalau dulu saya pakai video, kalau sekarang enggak, saya lebih senang langsung video call atau by Zoom. Kayak gitu. Tapi lebih saya sarankan lebih enak inilah offline ketemu. Empat mata gitu. Iya, ya? kalau ketemu itu kan biasanya banyak yang harus kita beres-beresin dari diri dia tentang energinya, kita cek dulu mindsetnya, niatnya untuk apa. Jadi itu ada kayak coaching ya, ada ngobrol dulu gitu. Jadi gitu. pada saat ngobrol itu sebenarnya kita udah tahu nih niatan si orang ini gitu. Mau niat jahat apa enggak, kita udah tahu gitu. Dari kita bicara. Nah, saat kita coaching itu sebenarnya keilmuan itu udah jalan. Energi saya itu udah jalan. Lagi ngobrol-ngobrol itu kayak misal sama Mas nih, saya nanya-nanya misalnya Mas mau ajian jalan goyang ini untuk apa? Atau mau pengeretan, pengasihan, atau semar mesem untuk apa? Itu sebenarnya udah jalan. Jadi energi kita sudah mulai jalan. Dan ketika orangnya sudah pulang pun, saya punya ritual tersendiri buat untuk beresin. Jadi saya kayak punya replika soul gitu loh Mas. Replika, misalnya saya udah ketemu, udah tahu, udah ngeliat. Jadi kayak handphone yang saya capture gitu. Kalau handphone kan kita udah capture tuh ada momen, oh ini orangnya. Sama, jadi alam bawah sadar saya udah capture, oh ini Mas. Nah ketika Mas udah pulang, saat saya nanti wening, ritual, saya kan tiap hari itu ada ritual setiap jam 12 itu. Ada 4 waktu saya kalau sehari ritual itu. Jadi saya udah pilih jam-jamnya, jadi saya udah ngebayangin, oh tadi wajahnya seperti ini. Lebih ke rosoknya sih, energinya. Nah itu bisa saya beres-beresin dari mulai pembersihan cakranya. Jadi kayak ada visualisasi di depan kita, orangnya ada di kita. Jadi kayak Mas nih, Mas nggak ada. Tapi kan saya udah ketemu, jadi saya visualisasi aja. Jadi dari mulai bersihkan dulu cakranya. Nah, dibersihin nih. Bersihkan cakranya. Tapi Masnya nggak ada. Visualisasi udah dapet kan, capture tadi. Bersihkan cakranya. Terus kita, apa yang perlu kita bangkitkan di dia nih. Nah, kalau kerezekiannya di mana nih? Ada Mas. Karena kita mempunyai 7 cakra di dalam tubuh, tapi yang mayor ya, yang hanya orang tahu hanya 7, sebenarnya banyak. Sama kayak kita aura, orang hanya tahu aura. Sebenarnya aura itu banyak lapisan, dari mulai aura
mental, aura tubuh eterik, aura spiritual, aura enlightenment, itu di aura sendiri pun itu pelajarannya banyak. Nah, jadi ya itu tadi, yang banyak datang ke saya itu ujung-ujungnya akhirnya kerezekiannya juga otomatis terbersihkan sendiri. Gitu. Iya, karena kan di programming badannya, ya kan, badan halusnya kan saya replikain gitu. Nah itu nanti suka bilang, madam sekalian lah biar rezeki saya bagus, ya udah sekalian nama rezekinya diberesin, include sih. Jadi jatuhnya kalau belajar keilmuan itu lebih enak sih. Iya, jadi rezeki pasti beda, aura beda. Perhatikan orang yang pengasihannya bagus, itu auranya berbeda dengan orang. Beda banget lah. Mas sebagai host pasti banyak kan praktisi-praktisi yang udah Mas undang. Nah lama-lama Mas bisa ngerasa ini orang ilmunya murni, auranya dari auranya. Mas lama-lama jadi tahu, bisa bedain. Atau memang orang ini cuma ngomong-ngomong doang kayak gitu. Bisa ngerasain lah Bisa ya. lama-lama kan makin sering wawancara orang. Nah Mas bisa ngerasain tuh. Tuh. Tapi ini kalau boleh tahu nih madam, ada nggak sih orang yang mau melepaskan ini gitu? Seberapa sulit gitu kalau ajian jalan goyang ini udah ada di dalam tubuhnya gitu? Ada nggak? Ada sih, ada satu klien saya waktu itu memakai ilmu udah lama sih kayaknya. Ada 6 tahun yang lalu dia belajar ke saya, terus akhirnya dia minta tolong dilepaskan, nggak mau karena waktu itu kan dia mau yang instan kan, jadi pakai entitas lah gitu, sesuai energi yang dibutuhkan untuk keilmuan itu. Dia merasa kayaknya dia dikuasai oleh si ini tadi, si apa nafsu tadi. Jadi dia merasa kok malah jadi pengennya malah berhubungan dengan banyak wanita kayak gitu. Akhirnya dia minta tolong ke saya supaya dibersihin lagi. Ya udah kita bersihkan lagi. Nggak sulit tuh maksudnya? Enggak sulit. Oke. Karena hukum energi gampang sih Mas. Ada satu keilmuan. Kalau mau di cleansing, di relaxing gampang. Ya powernya harus lebih tinggi, itu aja. Kan itu hukum energi. Contoh Mas ada bermasalah di keleluhuran misal. Ya gampang. Kalau memang secara keleluhuran kita lebih tinggi, ya ini kan langsung bisa kita perintah. Gitu. Jadi kalau ngebersihin itu gampang. Jadi yang lebih sulit itu ketika dia mengambil satu keilmuan itu sih tirakatannya. Kalau beresinya lebih gampang kalau memang energi kita di atas daripada si orang ini. Tapi kalau energi kita di bawahnya, powernya ya sulit gitu. Muridnya udah lebih tinggi, powernya gimana mau ngebersihinnya gitu. Oke madam, ada nggak pesan-pesan buat sobat kumis nih buat di akhir nih? Pesan-pesan saya cuma ini sih, karena banyaknya maraknya kepada kita tentang sekarang ada oknum-oknum yang banyaknya wanita-wanita, kan udah nggak jadi rahasia umum nih di pelapor-pelapor sosial media, banyaknya oknum-oknum yang akhirnya misalnya memakai pasiennya malah jadi korban gitu loh. Pasien yang jadi korban kan lagi malak nih. Nah kalau pesan saya sih ya kalau misalnya kita wanita ya datanglah ke praktisi wanita, ya kalau pria datang ke praktisi pria kayak gitu. Karena kalau pria datang ke saya pun kan repot juga kayak cerita saya tadi. Ada ya, ada beberapa kasus lebih kayak begitu. gitu. Terus yang kedua, ya semua praktisi itu bagus sih, tetapi sebagai klien juga Anda harus bijaksana kan kayak gitu. Dan segala sesuatu bisa terjadi antara praktisi kepada kliennya itu ya karena ada kesempatan atau memang ya nggak semua salah di praktisi. Kita sebagai klien juga harus punya knowledge kepada siapa kita harus datang. Ya dicari dulu track recordnya gitu. Cek dulu lah Cek ya. dan recheck dulu karena banyak sekali sekarang pengaduan-pengaduan tentang banyaknya praktisi malah memanipulasi daripada kliennya sendiri kayak gitu. Jadi ya kalau saya sih nggak ada yang salah. Ya sebagai seorang klien juga ya harus smart juga gitu sih pesan saya gitu. Oke. Baik, demikianlah obrolan kita seputar misteri dengan Madam Lois sebagai para psikolog atau konsultan spiritual. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dalam obrolan ini. Sekali lagi Madam Lois terima kasih sudah mampir di Kumis. Sama-sama.
Dan terus update tentang kumis kupas mistis setiap malam Jumat di YouTube Dunia Transvision Official atau Transvision Official karena selalu ada kisah mistis di setiap episodenya. Saya Oik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kumis. Nggak terasa ya, cepet banget. Karena ngomongnya